Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para muslimin sekalian, saya di sini Kang Ahmad bin K. Hasan Mustafa bin K. Abdul Ghani bin K. Ali Wanita Cirebon. Sekarang berdomisili di Buntut Pesantren Kulon. Nah, di sini saya akan menyampaikan ceramahnya di YouTube, yaitu judulnya Pasar. Kok pasar sih? Iya. Kok judul kok kok pasar? Iya. Karena kalau kita perhatikan hampir semua, walaupun ada yang tidak tahu pasar, tidak pernah ke pasar, ya itu hanya sebagian kecil saja. Tapi sebagian besarnya orang itu yang mendatangi pasar. Pasarnya akan ada apa sih? Ya ada yang berjualan, ada yang mau belanja, ada yang belanja, yang buka toko sembako, ada yang mau ke jual ke warungnya sendiri, di rumahnya belanja macam-macam. Dan di sana bercampur bau laki-laki perempuan. Dan sekarang alhamdulillah di setiap pasar itu ada musola. Nah, yang akan saya sampaikan di sini itu hadis Nabi pernah ngomong begini, yaitu tempat sebaik-baiknya tempat adalah masjid dan sejelek-jeleknya tempat adalah pasar. Kok enak sekali? Iya. Memang ya. Jadi ini kacamata Nabi nih namanya, bukan kacamata orang biasa ya. Yang bisa nyebut begitu Nabi. Ya, memang kenyataannya memang begitu. Oh, sebaik-baiknya tempat iya masjid, sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Padahal pasar itu sangat dibutuhkan ke semua orang, dipentingkan. Kan di pemerintah yang bangun yang apa itu pasar itu. Nah, selanjutnya itu hadis Nabi. Ada dari para ulama dulu mengatakan begini. Oh iya, saya ada yang kelewat sedikit. Para muslimin sekalian, bagi yang menyetel ceramah saya ini, sebelumnya untuk selanjutnya tanamkan rasa iman, rasa percaya dengan adanya setan dan adanya iblis yang terbiasa menggoda kita di mana saja, kapan saja. Itu harus diyakini bahwa iblis, setan itu musuh kita, musuh kita semua. Bahkan bukan musuh orang Islam saja, orang kafir pun menggoda. Nah, bukan yang di masjid saja yang digoda, yang di pasar pun digoda. Nah, itu para ulama dahulu itu pernah mengatakan begini, setan itu, iblis itu banyak, tapi di darat itu yang terbanyak, yang paling banyak adalah di pasar. Jadi masjid pun ada, tapi tidak banyak. Di masjid pun bukan tidak ada. Iblis itu, setan itu ada di masjid pun, tapi tidak banyak. Yang paling banyak, yang terbanyak yaitu di pasar. Apa sih tujuannya Kak Mendasko? Apakah ngotot-ngotot begitu sampai apakah menerangkan tentang pasar itu? Begini. Nah, di situ tadi sudah saya sampaikan bahwa iblis itu di mana saja ada dan paling bertempat di pasar, tujuannya menggoda. Ini saya sampaikan doa yang supaya jangan kena tipu bujuk rayu setan, iblis itu. Doanya ya gampang, kalau yang terbiasa di masjid tidak tahu semua, hafal semua, karena biasa buat wirid di masjid. Tapi ini perlu diimani, perlu diyakini, perlu dipercayai bahwa bacaannya itu dibaca di masjid dengan dibaca di pasar itu pahalanya beda, lebih besar, luar biasa yang dibaca di
pasar. Ini saya maaf bukan merendahkan masjid, bukan. Di masjid dia berpahala. Tapi di pasar itu berpahalanya jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Kalau dikatakan jutaan bisa juta. Para kiai ulama dulu banyak bilangkannya bahkan juta. Itu kalimatnya gampang kalau yang biasa jamaah sih. Semuanya hafal, semuanya bisa. Tapi untuk mempraktekkan di pasar, nah ini yang saya ragukan, yang saya tanyakan. Ada atau tidak? Ada yang ngerti atau tidak? Ada yang mau mengamalkan tidak? Ada yang mau baca tidak? Dan di sinilah makanya saya perlu sampaikan, bacaannya yaitu tidak sulit. Kalau untuk baca ayat kursi 1000 itu sulit. Kalau untuk baca Yasin 7 kali itu sulit namanya. Ini gampang. Semua orang muslim bisa gampang. Apa? Perhatikan nih kalimatnya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu semua jamaah, semua yang berjamaah itu semuanya hafal, semuanya bisa. Itu kalau yang biasa berjamaah tapi itu hafal semua. Tapi apakah itu yang hafal itu masuk ke pasar ingat? Apakah yang tadi hafal itu mau masuk ke pasar itu baca itu? Kayaknya ya kalaupun ada ya hanya beberapa melintir saja. Nah di sini makanya saya sampaikan perlu di sini kalimatnya, doanya itu gampang. Semua orang Islam bisa, semua orang yang ahli berjamaah hafal. Tapi prakteknya mana? Prakteknya bicara. Nah, disinilah. Jadi saya sampaikan harus baca, masuk pasar itu bacalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu hanya setengah menit, enggak sampai 1 menit. Tapi yang ingatnya, yang ngertinya, yang jarang tuh yang mau mempraktekannya. Nah, di sini kalau ada yang menurutin ceramah saya, karena saya itu ceramah itu tidak akan mempersulit, mempermudah. Kira-kira orang awam pada bisa, pada mampu. Nah, di sini apa sih perlunya? Apa sih manfaatnya? Selain pahala tadi besar, ada. Ya itu tadi setan yang sekian banyak itu. Bagi ada orang yang membaca itu dia ketakutan, dia tidak mampu menggodanya, tidak mau menggodanya. Nah, perlu saya sampaikan di sini dengan berat hati. Setan itu dikatakan oleh Zainuddin Amjad itu katanya ada setan iblis yang berbentuk manusia. Nah, disinilah jarang yang tahu mana sih yang namanya iblis berbentuk manusia tuh. Ini ya manusia kalau dipegang ya kepegang. Kalau dipukul ya kesakitan. Bukan artinya dipegang, dipukul lalu menghilang. Itu namanya bukan berbentuk manusia. Ini si iblis yang berbentuk manusia itu di pasar itu berkeliaran. Banyak. Habis setiap pasar ada yang namanya iblis berbentuk manusia. Kalau iblis yang tidak nyata sih ya memang ya sangat banyak. Tapi ada juga iblis yang berbentuk manusia berkeliaran setiap pasar. Kan gak ada di masjid sih. Di pasar itu berkeliaran. Apa itu? Orangnya kadang-kadang laki-laki, kadang-kadang perempuan, masih muda. Tapi kalau perempuan cirinya itu tidak pakai kerudung dan bawanya tas kecil isinya uang, terus bawa buku, bawanya buku sama pulpen. Ya, itu iblis yang berbentuk manusia tuh banyak begitu. Terus yang didatangi siapa? Ya nawarin sama pedagang-pedagang kecil itu, nawarin uang, kasih uang. Yang disebut lingkar darat atau disebut rentenir atau disebut bank keliling itu. Nah kalau lebih jelasnya orangnya disebut, saya katakan saja langsung Batak. Itu sebagian besar Batak. Itulah. Itu kalau orang yang bisa baca begitu Muhammad Qasad ya tidak tergoda lah sama itu.
Karena itu hukumnya haram, berdosa. Bukan dianya saja yang berdosa. Iya, saya yang berhutangnya mah itu ikut dapat dosa, ikut haram. Nah, makanya sekali lagi saya himbau, saya ajak semua muslimin yang mendengarkan ceramah saya ini, ya apa ya? Kalau yang mendengarkan ceramah saya ini itu apa ya? Ya karena iman itu bisa naik bisa turun. Mendengarkan ceramah saya ini tertarik lalu ingin mengamalkannya, bahkan sampai mengamalkannya, itu berarti imannya sedang naik. Kalau yang cuek-cuek saja bahkan nyengir, ketawain, itu imannya sedang menurun. Ta'udzubillah min dzalik. Jadi saya sekali lagi saya sampaikan, terimalah dengan iman dan amalkanlah. Ini perkara ya apa ya? Amalan yang termasuk amalan yang mudah, yang ringan tapi pahalanya besar. Apa bisa disebut gitu? Si A yang membaca di masjid baca itu, di pasar baca itu. Ini pahalanya walaupun sama si A yang baca, ini pahalanya jauh berbeda loh. Yakinlah itu bahwa pahalanya jauh berbeda, jauh lebih besar yang membaca itu di pasar. Sekali lagi saya bacakan doa yang ringan tapi pahalanya besar. Di masjid juga dapat pahala, bukan tidak dapat sampai di pasar dapat pahala, tapi ini jumlah besarnya pahalanya jauh berbeda. Tuh yang antaranya itu di antaranya pahala, malah makanya yaitu saya dari pertama itu harus meyakini, mengimani dengan adanya pahala dan ada tingkat-tingkatan pahala itu memang ya begitulah jauh. Bahkan itu ada untuk di dunianya ada, untuk di akhiratnya ada. Untuk di dunia adalah jelas terlindung dari godaan-godaan setan di dalam pasar, baik setan yang bukan biasa ataupun setan yang berbentuk manusia. Sekian saja. Wal-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.